Halo, selamat datang di sesi bedah naskah kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah konsep yang benar-benar luar biasa, yaitu ringkasan dari buku fenomenal karya Simon Sinek, Start With Why. Fokus kita di sini simpel aja, saya mau ngejelasin inti dari materi keren ini secara singkat, padat, dan yang paling penting, gampang banget dipahami oleh siapa aja, nggak peduli apa latar belakang Anda. Kita bakal bongkar rahasia kenapa ada organisasi yang suksesnya awet banget, sementara yang lain cuma sibuk nambal sulam masalah. Yuk langsung aja kita mulai. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, coba deh tanyain pertanyaan mendalam ini ke diri Anda sendiri. Apakah kita benar-benar tahu kenapa sebuah organisasi bisa sukses? Atau jangan-jangan kita cuma berasumsi? Jujur aja, dalam bisnis atau kehidupan sehari-hari, kita sering banget bikin keputusan cuma berdasarkan apa yang kita pikir kita tahu. Kita ngumpulin data, nganalisis pasar, dan berasumsi kalau sukses itu cuma hasil dari rumus matematis. Tapi, kalau emang sesimpel itu, kenapa banyak banget perusahaan dengan modal raksasa justru gagal bikin pelanggannya setia? Menarik kan? Untuk nangkap perbedaannya, bayangin cerita yang diambil langsung dari buku ini. Jadi gini, suatu hari para eksekutif pembuat mobil Amerika jalan-jalan ke pabrik mobil Jepang. Di Amerika, biasanya di tahap akhir perakitan, para pekerja itu harus pakai palu karet buat mukul pinggiran pintu mobil supaya pas sama rangkanya. Tapi pas di Jepang, mereka kaget. Kenapa? Karena langkah pakai palu karet itu sama sekali nggak ada. Alasannya simpel banget. Orang Jepang udah mendesain pintu itu supaya pas dari awal. Ini tuh metafora yang pas banget. Banyak pemimpin yang kerjanya cuma ngandelin perbaikan instan, ibarat mukul masalah pakai palu karet tadi. Sementara pemimpin yang sejati, mereka merancang kesuksesan itu benar-benar dari awal. Oke, masuk ke poin pertama kita, manipulasi versus inspirasi. Kalau kita ngomongin soal cara menggerakkan orang, entah itu pelanggan atau karyawan kita sendiri, materi ini dengan tegas bilang kalau cuma ada dua cara mendasar buat ngaruhin perilaku manusia. Anda bisa memanipulasinya, atau Anda menginspirasinya. Coba kita bahas yang pertama dulu ya, manipulasi. Ini tuh taktik klasik imbalan dan hukuman yang sering banget dipakai perusahaan. Mulai dari banting harga, ngasih promo besar-besaran, nakut-nakutin konsumen, pakai tekanan sosial, atau sekedar nambahin fitur baru yang nggak penting-penting amat. Penulisnya bahkan mengibaratkan kalau taktik bersaing cuma modal nurunin harga, itu ibarat kecanduan narkoba buat bisnis. Ya, keuntungan jangka pendeknya emang kerasa banget, tapi makin sering Anda ngelakuinnya, makin susah buat berhenti. Dan ujung-ujungnya, nilai produk Anda bakal hancur lebur. Jadi, poin krusial yang perlu kita ingat di sini adalah manipulasi emang jago banget buat dorong satu transaksi instan, tapi strategi ini gagal total buat ngebangun yang namanya loyalitas. Loyalitas sejati itu muncul ketika seseorang rela nolak produk yang lebih bagus atau harga yang lebih murah murni cuma karena mereka pengen tetap berbisnis sama Anda. Sebaliknya, kalau pakai manipulasi terus-terusan, lama-kelamaan biayanya bakal makin bengkak dan jujur aja, itu cuma bikin stres, baik buat si pembeli maupun penjualnya. Lanjut ke bagian 2, ini dia inti dari semuanya. Konsep lingkaran emas atau the golden circle. Nah, kalau manipulasi itu bukan jawaban yang tepat, terus apa dong? Sang penulis ngenalin sebuah kerangka berpikir yang super brilian buat nebak dan mahamin perilaku manusia. Konsep ini terdiri dari 3 lapisan. Di lapisan paling luar itu ada apa? Hampir semua perusahaan di dunia ini pasti tahu apa yang mereka lakuin atau produk apa yang mereka jual kan? Terus, masuk ke lapisan tengah ada bagaimana. Ini tuh soal gimana mereka mengakuin sesuatu yang beda dari yang lain atau nilai tawar mereka. Dan di pusat yang paling dalam ada mengapa. Masalahnya gini, sebagian besar perusahaan itu komunikasinya dari luar ke dalam. Mereka selalu mulai dari apa. Padahal, jarang banget ada organisasi yang bisa ngejelasin mengapa mereka. Apa sih tujuan sejati mereka? Apa alasan mereka eksis? Atau apa keyakinan inti mereka selain cuma ngejar cuan? Biar lebih kebayang, mari kita pakai contoh Apple yang sukses banget nerapin konsep ini di dunia nyata. Kalau Apple itu cuma perusahaan biasa, mereka pasti ngomongnya dari luar ke dalam. Kayak gini, kami bikin komputer yang hebat, desainnya cakep nih, kalian mau beli nggak? Jujur, kedengarannya ngebosenin banget kan? Tapi faktanya, Apple itu beda. Mereka komunikasi dari dalam keluar. Mereka bilang, dalam setiap hal yang kami lakuin, kami percaya buat selalu menantang status quo. Kami wujudin itu lewat desain produk yang cantik dan gampang dipakai. Dan kebetulan aja, kami bikin komputer yang hebat. Kalian mau beli? Kerasa kan bedanya? Produk mereka itu sebenarnya cuma bukti fisik dari apa yang mereka yakini. Oke, saya pengen Anda berhenti sebentar dari apapun yang lagi Anda lakuin dan benar-benar resapi kalimat ini. Orang tuh nggak beli apa yang Anda buat, tapi mereka beli mengapa Anda membuatnya. Serius deh. Kalau Anda nggak punya alasan atau tujuan yang jelas, produk Anda cuma bakal jadi barang dagangan biasa yang tenggelam di tengah ribuan pesaing lainnya. Alasan itulah yang sebenarnya lagi dibeli sama pelanggan Anda. Karena tujuan Anda itu mencerminkan identitas mereka sendiri.
Sekarang kita masuk ke bagian 3. Bukan opini, ini biologi. Anda mungkin mikir, ini mah cuma teori marketing doang. Eits, tunggu dulu. Materi ini justru ngebongkar fakta kalau kerangka bisnis ini benar-benar berakar kuat dari biologi manusia. Coba kita lihat gimana otak kita terbagi. Otak rasional kita atau neokortex itu ngurusin pikiran analitis dan bahasa. Ini tuh nyambung banget sama konsep apa yang tadi kita bahas. Tapi di sisi lain ada otak limbik yang ngontrol semua perasaan kita. Kayak rasa percaya, loyalitas, sampai keputusan-keputusan yang sifatnya naluriah. Nah uniknya, otak limbik ini nggak ngerti bahasa. Makanya kita sering banget ngerasa susah buat ngejelasin pakai kata-kata kenapa kita milih sesuatu. Kita cuma bisa bilang, ya rasanya udah srek aja. Betul kan? Itu karena otak limbik kita merespon si mengapa tadi. Makanya, pemimpin yang hebat itu selalu bisa naklukin hati orang sebelum mereka naklukin pikiran. Mereka percaya banget sama naluri limbik mereka dan bisa ngeliat apa yang orang-orang analitis lewatkan. Kayak kutipan terkenal dari Henry Ford ini. Dia pernah bilang, kalau dulu dia cuma dengerin otak rasional dari pelanggannya, dia nggak bakal pernah nyiptain mobil. Pelanggannya pasti cuma minta kuda yang bisa lari lebih cepat. Pemimpin yang luar biasa itu justru ngasih kita sesuatu yang bahkan belum pernah kepikiran buat kita minta. Lanjut ke bagian 4, kita bakal ngebahas gimana membangun kepercayaan dan budaya. Sekarang, mari kita lihat gimana sih konsep mengapa ini bisa ngebentuk budaya perusahaan yang nyata dan numbuhin rasa percaya yang otentik. Soalnya gini, tujuan itu nggak cuma penting buat jualan aja, tapi benar-benar wajib ada buat kepemimpinan di dalam organisasi. Kita kan sering banget dengar kata otentik dipakai kayak jargon bisnis biasa. Padahal, otentisitas itu baru bisa kecapai kalau lingkaran emas Anda benar-benar seimbang. Maksudnya, Anda harus punya keyakinan yang jelas soal mengapa Anda ngelakuin sesuatu. Terus Anda harus disiplin ngejalanin tindakan nyata, alias bagaimana cara Anda kerjanya. Dan terakhir, hasil yang Anda kasih atau apa yang Anda buat harus selalu konsisten. Kalau mengapanya aja nggak ada, usaha sekeras apapun buat tampil otentik pasti bakal kerasa palsu banget di mata orang lain. Nah, yang paling bikin saya kagum dari konsep ini adalah gimana penerapannya waktu kita rekrut orang. Perusahaan hebat itu nggak nyari orang pinter terus baru dicari motivasinya. Nggak gitu. Mereka nyari orang yang emang udah termotivasi dari sananya terus ngasih mereka inspirasi. Ketika Anda mempekerjakan orang-orang yang benar-benar sejalan sama keyakinan Anda, budaya kerja itu otomatis bakal jadi jaring pelindung yang kuat banget. Anda nggak perlu capek-capek nyogok mereka pakai bonus terus-terusan supaya mereka mau kerja keras. Mereka bakal kerja habis-habisan karena mereka ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Tugas kita itu ngasih ruang supaya mereka bisa terinspirasi. Di bagian kelima ini, mari kita bahas gimana caranya mencapai titik tipping. Mari kita tarik agak mundur sedikit dan lihat dalam skala yang lebih besar. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang punya tujuan jelas akhirnya bisa menguasai seluruh pasar? Coba bayangin kurva adopsi pasar yang bentuknya kayak lonceng itu. Di situ kelihatan ada pemisahan yang jelas. Di sebelah kiri ada kelompok inovator dan pengadopsi awal. Mereka ini tipe orang yang ngambil keputusan pakai insting. Mereka rela bayar lebih mahal atau nerima produk yang mungkin belum sempurna, murni karena produk itu mewakili identitas dan keyakinan mereka. Nah, di sisi kanan ada kelompok mayoritas yang super praktis dan rasional. Mereka tuh cuma peduli sama harga dan fungsinya aja. Ingat, loyalitas yang benar-benar sejati itu hidup dan bernapasnya di sisi kiri kurva ini. Kesalahan fatal yang sering dilakuin banyak perusahaan adalah ngabisin seluruh uang marketing mereka buat nembak langsung ke bagian tengah kurva, alias targeting kelompok mayoritas tadi. Dan tebak, itu hampir selalu berujung gagal total. Kenapa? Karena kelompok mayoritas yang rasional ini nggak bakal mau nyoba sesuatu yang baru kalau kelompok pengadopsi awal di sisi kiri belum nyobain dan ngebuktiin duluan. Jadi, strategi jitunya adalah menangkan dulu hati orang-orang di sisi kiri dengan ngomongin mengapa Anda. Kalau mereka udah kena, mereka bakal otomatis jadi corong marketing Anda dan narik si mayoritas di tengah buat ikutan gabung. Semudah itu sebenarnya. Nggak kerasa ya, kita udah ngebahas lumayan banyak wawasan yang ngebuka mata dari materi ini. Mulai dari urusan biologi di otak kita waktu ngambil keputusan, sampai cara jitu nemuin pengadopsi awal. Tapi pada akhirnya, semua itu bermuara ke satu pertanyaan sederhana yang lumayan bikin merinding. Gini, Anda pasti tahu betul apa yang Anda kerjakan setiap hari. Tapi, waktu Anda bangun tidur besok pagi, coba renungkan, apakah Anda benar-benar tahu mengapa Anda melakukan semua itu? Temukan alasan utamanya, jadikan itu titik awal Anda, dan buktikan sendiri gimana hal tersebut bisa menginspirasi dunia di sekeliling Anda. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah naskah kita kali ini.